Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Yaqulullahu ta'ala maulana fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi Ko Armada 2 yang dimuliakan Allah. Senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Allah jualah yang telah merawat kehidupan ini. Kita diparingi sehat wa'afiat sampai detik ini. Masih diberikan kesempatan untuk bersimpuh di rumahnya di masjid ini, beribadah, menunaikan salat Jumat. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'ah bin Al-Ka'ab Al-Aslami bercerita tentang sebuah pengalaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah qala aw ghaira dhalik faqultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Para jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Ka'ab ini bercerita, saya bermalam bersama Rasulullah, lalu aku membawakan air wudhu untuk Rasulullah dan air untuk hajat yang dibutuhkannya. Beliau betapa sayang kepada aku. Lalu beliau berkata dengan sebuah pertanyaan, "Mintalah kepadaku wahai sahabat Ka'ab." Lalu aku menjawab, "Aku meminta kepadamu agar aku selalu menemanimu di dalam surga." Lalu Rasulullah berkata lagi, "Apakah ada selain itu?" Lalu Ka'ab menjawab, "Tidak, itu saja ya Rasulullah. Aku ingin bersamamu di surga." Lalu Nabi bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kata Nabi, "Kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu, yaitu dengan engkau memperbanyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Rasulullah. Dia muhajir, orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Di Madinah dia seorang fakir. Dia bukan seorang fakir sejak lahir. Sebenarnya Rabi'ah bin Ka'ab itu ketika di Mekah dia seorang yang kaya, tapi dia harus meninggalkan kekayaannya karena demi untuk mengharap ridha Allah, menemani Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga di Madinah itulah dia menjadi orang yang fakir. Dia tidak punya tempat tinggal, bahkan makan pun menunggu makanan yang dibawakan oleh Rasulullah. Dia sahabat setia Nabi yang selalu menyiapkan air untuk wudunya Rasulullah dan membawa perbekalan apa yang harus dibawanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, dalam kondisi seperti itu muncul pertanyaan dari Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Minta kepadaku apa yang kau minta." Jawabannya tetap,
aku minta agar selalu bersamamu dalam surga. Padahal Nabi masih bertanya, minta yang lain selain itu. Dia tidak menjawab, fadzaka, hanya itu ya Rasulullah, aku hanya meminta surga bersamamu ya Rasulullah. Padahal kondisi sulit saat itu, dibutuhkan saat itu tempat tinggal, makanan, harta, yang itu dibutuhkan saat itu. Namun dia tidak memintanya kepada Nabi. Bukan dia tidak tahu kalau dia minta kepada Nabi, lalu Nabi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia yakin doa yang diangkat oleh Nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak dia lakukan. Tapi dia itu tidak ucapkan, ya Rasulullah, aku ingin harta, ya Rasulullah, aku ingin tempat tinggal. Dia tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin bersimpuh di hadapan Rasulullah. Karena dia ingin tetap mendapatkan perhatian dari Rasulullah. Karena dia ingin menunjukkan bakti kepada Rasulullah, walaupun sekedar menyiapkan wudhu untuk Nabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, padahal kehidupan saat ini kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan kesejahteraan di dunia. Maka sahabat ini mengenal bagaimana tujuan hidup. Sahabat ini mengajarkan kepada kita apa misi kita, visi kita dalam hidup bagi seorang muslim. Maka visi hidup seorang muslim adalah bagaimana dia bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa mendapatkan ridho Allah, bagaimana dia bisa mendapatkan surga Allah. Itulah visi yang harus ada pada jiwa seorang mukmin. Kita sebagai TNI, kita sebagai PNS, kita sebagai abdi negara, kita sebagai apapun, kalau kita seorang muslim, pastikan kita punya visi yang sangat luar biasa. Visi gapaian kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sosok sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini seorang sahabat yang memiliki himmah, cita-cita yang tinggi, yang memiliki obsesi yang besar, ide, perasaan yang sangat merasuki pikirannya untuk menggapai ridha Allah. Harapan besar, visi hidup yang jelas, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, visinya adalah visi akhirat. Kehidupan ini akan direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup ini dibolak-balikan oleh Allah, direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Direkam oleh Allah, dan kita akan menyaksikan amal-amal kita di dunia ketika kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tadi dikatakan Rabi'ah tidak memilih harta, tidak meminta kekayaan, tapi Rabi'ah tetap minta didoakan agar dia ingin selalu bersama Rasulullah sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rabi'ah tahu, untuk bisa mulia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin sempurna beragama, dengan harta dia bisa membantu orang, infak sedekah. Dengan posisinya dia bisa mengentaskan kemiskinan, bisa membantu semua itu. Tapi satu visi yang dia sampaikan, ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan surga bersamamu. Ya Rasulullah, aku ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lain halnya juga sama. Ada seorang sahabat Rasulullah, seorang sahabat, sahabiyah namanya, sahabiyat, seorang sahabat wanita. Sahabat wanita ini yang bernama Su'airah al-Asadiyah, karena dia memiliki warna kulit yang hitam,
dia memiliki penyakit yang sulit dihilangkan, penyakit epilepsi, penyakit ayan. Dia mengeluhkan sakitnya kepada Rasulullah, karena ketika ayan itu muncul kumat, maka akan terbuka auratnya, malu dia kepada orang-orang. Maka Suairah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan, penyakit epilepsi. Kalau sudah kambuh kumat, saya malu setelah itu. Kenapa? Aurat saya terbuka. Ya Rasulullah, doakan agar saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Para jamaah, lalu dengan kecintaannya Rasulullah menyampaikan dua pilihan, opsi yang harus dipilih. Kata Nabi, engkau memilih sabar, engkau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau aku berdoa kepada Allah dan engkau disembuhkan oleh Allah. Mana yang kau pilih? Sahabat wanita ini dengan jelas, dengan yakin, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku pilih bersabar, karena ada visi yang sangat jelas akhiratnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka kemudian sahabat wanita ini, "Ya Rasulullah, aku memilih bersabar." Luar biasa. Sahabat mengajarkan kita, visi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita menggapai kehidupan akhirat. Cita-cita kita semua orang yang hidup saat ini. Dan bukankah itu selalu kita minta kepada Allah? Surat Al-Baqarah ayat 201, kita selalu berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Itulah visi kita sebagai seorang mukmin, untuk memohon kepada Allah kita selamat dunia, bahagia akhirat, dihindarkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang memiliki visi yang jelas, yaitu untuk menggapai ridho Allah, sehingga mendesain kehidupan ini dengan misi-misi amal kita untuk memproyeksikan keberhasilan keridhaan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana wa taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.